Suatu malam, rahasia yang kupikir tersembunyi malah mengubah segalanya. Halo, nama saya Sari, saya berusia 32 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah bernama Purwokerto. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Randy, seorang pria yang pendiam namun penuh perhatian. Awalnya, rumah tangga kami begitu harmonis dan damai, seperti angin sepoi-sepoi di musim kemarau. Randy bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi aku selalu merasa cintanya terpancar lewat perhatian kecil yang dia berikan setiap hari. Kami melewati banyak hal bersama, terutama masa-masa sulit saat keuangan kami terbatas. Kami saling menguatkan, seperti dua pohon yang saling menopang di tengah badai. Namun, aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Aku merasa seolah-olah aku tidak lagi mengenal pria yang aku cintai selama ini. Semua perubahan itu membuatku penasaran sekaligus khawatir. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi, tapi aku juga takut menghadapi kenyataan yang mungkin tidak bisa aku terima. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah malam biasa di rumah kami akan menjadi titik balik dalam hidupku, yang mengantarkan aku pada sebuah rahasia yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan malam itu pun akhirnya datang, dengan segala ketegangan dan misterinya yang menggelayuti udara di rumah kami. Sejak beberapa bulan terakhir, aku mulai memperhatikan perubahan kecil dalam diri Randy yang membuatku bertanya-tanya. Dia yang biasanya santai dan jarang peduli dengan penampilan, kini tiba-tiba sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin. Rambutnya yang biasanya pendek dan rapi, kini ia potong dengan gaya yang berbeda, agak panjang dan sedikit bergelombang. Aku sempat bertanya, tapi ia hanya menjawab singkat, cuma coba-coba saja. Saat pulang kerja, aku juga memperhatikan dia selalu meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah, sebuah kebiasaan yang baru. Awalnya, aku mencoba menganggap semua itu sebagai tekanan kerja atau stres yang sedang ia alami. Lagi pula, aku percaya bahwa di rumah kami tidak ada rahasia. Aku pikir, jika ada sesuatu yang mengganggunya, ia pasti akan cerita padaku. Tapi semakin lama, perasaan curigaku makin tumbuh. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan aku tidak tahu apa itu. Perasaan itu membuat malam-malamku susah tidur, pikiranku terus menerawang, mencari jawaban dari teka-teki yang tak kunjung terungkap. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Randy memberiku sebuah hadiah. Sebuah pakaian yang sama sekali berbeda dari gayaku sehari-hari. Itu adalah sebuah gaun berwarna merah marun dengan potongan modern dan seksi, sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan dia belikan. Aku terkejut, dan langsung bertanya, "Kenapa kamu beli ini? Kita sedang tidak punya banyak uang sekarang." Dia hanya tersenyum dan berkata, "Ini cocok buat kamu, kenapa nggak dipakai saja?" Suaranya lembut tapi ada sesuatu yang membuat hatiku berdebar aneh. Aku mencoba mengabaikan firasat itu, tapi aku tahu, ini bukan sekadar hadiah biasa. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, dan aku harus mencari tahu apa itu. Hari-hari berikutnya, hadiah-hadiah itu mulai datang lebih sering. Tidak hanya gaun merah marun itu, tapi juga rok-rok berwarna cerah, sweater lembut dengan motif unik, dan parfum dengan aroma yang sama sekali berbeda dari yang biasa aku pakai. Semua itu membuatku bingung sekaligus penasaran. Mengapa tiba-tiba Randy mengganti gaya busanaku dengan sesuatu yang lebih mencolok? Aku yang biasanya lebih memilih pakaian sederhana dan nyaman, sekarang harus membiasakan diri dengan warna-warna terang dan potongan yang lebih berani. Aku mencoba bertanya kepadanya, tapi jawabannya selalu sama. "Ini hanya supaya kamu terlihat lebih menarik, aku suka kalau kamu pakai ini." Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa ada sesuatu yang belum dia ceritakan.
Aku mulai merasa bahwa hadiah-hadiah itu bukan hanya sekadar bentuk perhatian biasa, tapi ada maksud lain di baliknya. Aku mencoba mengingat kembali, apakah selama ini aku melewatkan sesuatu? Apakah ada perubahan dalam hubungan kami yang aku abaikan? Suatu malam, ketika aku sedang di dapur menyiapkan makan malam, aku bilang pada Randy kalau aku bosan di rumah dan ingin mengundang beberapa teman untuk datang. Aku kaget ketika dia setuju tanpa banyak alasan. Biasanya dia lebih suka berdiam diri di rumah, tapi malam itu dia malah mendorongku untuk bersosialisasi. Biar suasananya lebih hidup, kamu juga butuh refreshing, katanya sambil tersenyum. Hatiku sedikit lega, mungkin ini tanda bahwa dia ingin memperbaiki hubungan kami yang mulai terasa dingin. Aku pun menghubungi beberapa teman dekat, berharap malam itu akan menjadi malam yang menyenangkan dan bisa menghilangkan rasa gelisah dalam hatiku. Malam itu, udara di rumah kami terasa berbeda. Setelah teman-teman yang kusebutkan mulai berdatangan, suasana langsung berubah menjadi lebih hidup. Randy tampak sedikit canggung pada awalnya, tapi segera dia melepaskan kekakuannya dan ikut tertawa bersama kami. Ada Guntur dan Bimo, dua sahabat dekatnya sejak SMA, yang tiba-tiba muncul dengan wajah ceria dan membawa beberapa camilan. Aku berusaha menampakkan wajah ceria, walaupun di dalam hatiku masih ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Saat aku sibuk menyiapkan meja makan, dari kejauhan aku mendengar suara tawa mereka yang pecah-pecah. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tawa Randy. Suaranya terdengar agak dipaksakan, seolah dia menyembunyikan sesuatu yang berat di balik senyumannya. Aku mencoba mengabaikan firasat itu dan fokus pada persiapan makanan. Tapi ketika aku mengintip ke ruang tamu lewat celah pintu, aku melihat pandangan Randy yang sesekali menyapu ke arahku dengan mata yang tampak gelisah. Ketika aku membawa nampan berisi minuman ke ruang tamu, ruangan itu langsung hening. Semua mata tertuju padaku, dan aku merasa seolah menjadi pusat perhatian dalam sebuah panggung drama yang tak aku mengerti. Aku tersenyum gugup dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba diam semua?" Randy langsung cepat-cepat mengalihkan suasana. "Enggak apa-apa, duduklah, ayo kita nikmati malam ini." Namun, aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikapnya itu. Malam itu, aku duduk di tengah-tengah mereka semua, mencoba menikmati percakapan dan gelak tawa yang mengalir. Namun hatiku terus berdebar kencang, dan ada rasa tidak nyaman yang tak bisa kujelaskan. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang belum aku ketahui, tapi malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Saat malam semakin larut, suasana di ruang tamu mulai terasa semakin hangat dan cair. Kami tertawa bersama, berbagi cerita lama, dan aku mulai merasa sedikit lega. Randy tampak lebih santai, bahkan terkadang menatapku dengan senyum yang seakan mengatakan, "Lihat, kita masih bisa bahagia bersama." Aku pun mencoba membalas senyum itu, berharap bisa meredakan kegelisahan yang membekas di hatiku. Tapi momen itu tak berlangsung lama. Saat kami sedang asyik berbincang, tiba-tiba Randy berdiri dan mengambil sesuatu dari dalam kantong plastik yang dibawanya. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil padaku. Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetar, dan di dalamnya ada sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati yang berkilauan. "Ini untuk kamu, Sari," katanya pelan, "aku ingin kamu memakainya malam ini." Aku terdiam, kalung itu begitu cantik, tapi perasaan campur aduk menguasai diriku. Aku bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba dia begitu perhatian dengan cara yang berbeda. Saat aku mengenakan kalung itu, aku merasa seolah ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rambutku yang biasanya diikat sederhana,
Kurai dan biarkan tergerai lembut di bahu. Aku ambil sedikit bedak dan lipstik merah marun yang baru saja Randy belikan, menyapukan sedikit di bibirku. Aku ingin terlihat berbeda, ingin memenuhi harapan yang ia tunjukkan. Ketika aku melangkah ke ruang tamu, semua mata tertuju padaku. Ada decak kagum dan senyum yang tulus dari mereka semua. Namun, di balik itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan Randy tak seperti biasanya. Ada campuran rasa bangga, tapi juga sesuatu yang sulit kujelaskan, seperti dia menyimpan rahasia besar di balik senyum itu. Aku duduk di sampingnya, mencoba menikmati malam itu, namun ada bisik-bisik dalam hatiku yang mengatakan bahwa semuanya tidak sesederhana yang terlihat. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku merasa malam ini hanyalah permulaan dari sebuah cerita yang jauh lebih rumit. Setelah malam itu berlalu, aku tak bisa menghilangkan perasaan campur aduk yang terus menghantui pikiranku. Di satu sisi, aku merasa bahagia karena Randy mulai menunjukkan perhatian yang lebih dan kami bisa berkumpul bersama teman-temannya dengan suasana yang hangat. Namun, di sisi lain, ada keraguan dan kecemasan yang semakin membesar dalam hatiku. Aku terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba dia berubah begitu drastis? Aku sering merenung, mencoba memahami apakah aku yang salah atau mungkin aku terlalu sensitif. Apakah aku melewatkan tanda-tanda yang sudah lama ada? Setiap kali aku memandang Randy, aku berusaha mencari jawaban di balik matanya yang terkadang tampak jauh dan penuh rahasia. Ada kalanya aku merasa dia menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menghancurkan dunia kecil kami. Aku juga teringat bagaimana dulu aku mengira tidak akan ada rahasia di antara kami. Rumah kami adalah tempat yang penuh kejujuran dan kepercayaan. Namun, malam itu, ketika suara tawa dan obrolan teman-temannya terdengar dari ruang tamu, aku merasa seperti orang asing di dalam rumah sendiri. Ada sesuatu yang membuatku merasa terasing, seolah aku hanyalah pemeran figuran dalam cerita yang sedang berlangsung. Aku mencoba berbicara dengan Randy, namun ia selalu mengalihkan pembicaraan. Aku merasa kecewa dan terluka, tapi aku juga tahu bahwa aku harus bersabar dan mencari waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Malam itu, setelah teman-temannya pulang, aku duduk sendirian di kamar, menatap kalung yang ia berikan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah hadiah-hadiah ini hanya simbol perhatian, ataukah ada pesan tersembunyi yang harus aku tangkap? Hatiku berdebar, dan aku sadar bahwa aku harus siap menghadapi kenyataan apapun yang akan datang. Beberapa hari setelah malam itu, suasana di rumah kami berubah menjadi lebih tegang tanpa aku mengerti sebab pastinya. Randy yang biasanya ramah, kini lebih sering termenung dan tampak gelisah. Aku berusaha mengajaknya bicara, tapi setiap kali aku membuka topik yang agak sensitif, dia malah mengalihkan pembicaraan atau pergi ke kamar tanpa sepatah kata. Suatu sore, ketika aku sedang membereskan ruang tamu, Randy pulang dengan wajah yang sangat berbeda. Matanya merah dan suaranya bergetar saat dia berkata, "Sari, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tahu ini bukan hal biasa, dan sesuatu yang selama ini aku rasakan ternyata mulai terbuka. Dia duduk di sofa dan menarik napas panjang. Aku sebenarnya sudah lama menyembunyikan sesuatu dari kamu. Bukan karena aku ingin menyakitimu, tapi aku takut kamu tidak akan mengerti. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menenangkan diriku agar tidak terlalu terbawa perasaan. Randy mulai bercerita tentang pergulatan batinnya yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Tentang perubahan-perubahan kecil yang dia alami, tentang rasa bingung dan ketakutan yang membuatnya menarik diri dan berubah. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Semua yang dia katakan seperti membuka lembaran baru dalam hidup kami yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan tawa. Namun saat itu aku belum tahu seberapa besar dampak dari pengakuannya itu. Aku masih berusaha memahami, mencoba merangkai kepingan-kepingan yang selama ini tersembunyi. Tapi aku tahu, malam itu menandai awal dari sebuah babak baru yang akan mengubah segalanya. Aku harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Setelah pengakuan Randy, suasana di rumah kami berubah menjadi penuh ketegangan yang tak terucapkan. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi yang sulit kutangkap maknanya. Randy pun terlihat semakin tertutup, kadang tampak murung dan terasing, sementara aku mencoba untuk tetap kuat dan sabar. Namun, ada satu malam yang benar-benar mengubah segalanya. Suatu malam, ketika aku sedang tidur, aku terbangun oleh suara bisikan pelan yang datang dari ruang tamu. Rasa penasaran mendorongku untuk bangun dan mengintip. Di sana, aku melihat Randy sedang berbicara melalui telepon dengan suara yang penuh kegelisahan. Aku tidak bisa mendengar seluruh percakapan, tapi kata-kata seperti, "Tidak bisa terus seperti ini," dan "Aku takut kamu tahu," membuat hatiku semakin berat. Keesokan harinya, aku mencoba mengonfrontasi Randy soal apa yang aku dengar, tapi dia hanya diam dan menunduk. Aku tahu ada sesuatu yang sangat besar sedang dia sembunyikan dariku, sesuatu yang selama ini membuatnya berubah dan menjauh. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, antara ingin tahu dan takut menerima kenyataan. Dalam hatiku, aku mulai bertanya-tanya apakah semua perubahan, hadiah, dan sikap anehnya selama ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit. Apakah selama ini aku hanya menjadi penonton dalam drama yang tidak ku mengerti alur sebenarnya? Semua pertanyaan itu membuatku merasa semakin tertekan dan bingung. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap bintang-bintang di langit yang kelam. Aku tahu aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi aku juga tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Ada rahasia yang akan segera terbuka, dan aku harus berani menatapnya dengan mata terbuka lebar. Ketegangan di rumah kami semakin memuncak seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Setiap detik terasa penuh dengan beban yang tak tertahankan, dan aku merasa seperti tengah berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapanpun. Randy yang dulu pendiam tapi penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang tak kukenal, misterius dan penuh rahasia. Aku mencoba mencari petunjuk dari setiap gerak-geriknya, dari setiap kata yang dia ucapkan, tapi semuanya terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Suatu malam, saat kami duduk berhadapan di ruang tamu, aku memberanikan diri untuk bertanya langsung, "Randy, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa kamu berubah begitu?" Matanya menatapku dalam-dalam, lalu perlahan-lahan dia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jaketnya dan menyerahkannya padaku. Tanganku bergetar saat membuka amplop itu, dan di dalamnya aku menemukan serangkaian foto dan surat yang mengejutkan. Foto-foto itu menunjukkan Randy bersama seorang pria lain di berbagai tempat di Purwokerto, di kafe, di taman kota, bahkan di sebuah acara seni lokal yang aku tahu kami pernah kunjungi bersama. Surat itu berisi pengakuan tentang pergulatan batin yang selama ini dia sembunyikan, tentang identitas dirinya yang sebenarnya, dan tentang rasa takutnya kehilangan aku jika semuanya terbongkar. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekitarku. Semua yang kuanggap pasti dan nyata tiba-tiba berubah menjadi kabut yang tak bisa kutembus. Randy yang aku cintai ternyata menyimpan sisi yang selama ini tersembunyi rapat-rapat, dan aku harus memilih apakah akan menerima dia apa adanya atau kehilangan segalanya. Kepedihan itu begitu mendalam sampai aku hampir tak bisa bernapas. Namun, di balik semua kekacauan itu, aku tahu satu hal pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Rahasia yang terungkap itu membuka pintu menuju sebuah babak baru yang penuh dengan pertanyaan dan keputusan sulit yang harus kuhadapi.
Aku berdiri di persimpangan jalan, dan satu langkahku ke depan akan menentukan masa depanku. Aku terdiam mematung, menatap foto-foto dan surat yang ada di tanganku seolah dunia di sekelilingku runtuh perlahan. Randy yang selama ini ku kenal, ternyata menyimpan rahasia yang begitu dalam dan rumit. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana kenyataan dan ilusi saling bertabrakan tanpa ada titik terang. Hati dan pikiranku berperang, antara ingin mengerti dan merasa dikhianati. Aku mengingat kembali semua perubahan yang terjadi selama ini, hadiah-hadiah yang tiba-tiba, sikapnya yang berubah, malam-malam penuh tawa yang terasa aneh, dan bisikan-bisikan di telepon yang pernah kudengar. Semua itu kini seperti potongan-potongan teka-teki yang akhirnya menyatu dalam gambaran yang mencengangkan dan menyakitkan. Namun, aku belum tahu bagaimana harus bersikap. Apakah aku bisa menerima kenyataan ini? Atau harus melepaskan semuanya demi keberlangsungan hidupku sendiri? Randy menatapku dengan mata penuh penyesalan, seolah meminta maaf tanpa berkata sepatah kata pun. Aku bisa merasakan betapa berat beban yang dia pikul selama ini, tapi aku juga tahu bahwa aku harus tegar dan membuat keputusan. Perasaan sakit dan bingung membuncah di dadaku, membuatku hampir terjatuh. Namun, aku tahu aku harus berdiri tegak, menghadapi semua ini dengan kepala dingin. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang pucat, aku merasakan perasaan yang campur aduk, kehilangan, kebingungan, tapi juga sebuah kekuatan baru yang tumbuh perlahan. Aku sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir, justru baru saja dimulai. Akan ada banyak pertanyaan dan rahasia yang harus kupecahkan, dan mungkin juga luka yang harus kuobati. Aku menatap Randy sekali lagi, lalu berbisik dalam hati, ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah kisah yang harus kita jalani bersama, atau mungkin aku harus melangkah sendiri. Dan saat aku menutup amplop itu perlahan, aku tahu bahwa hidupku akan berubah selamanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu dan keberanian yang bisa menjawabnya.